Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk Ibu Bapa dan saudara-saudara. Bersama kita akan melalui saat teduh, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan syafaat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan, yang berkenan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami. Di saat kami membaca dan merenungkan, kami mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami, bersabdalah kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Amin. Belajar mentaati firman Tuhan, itu tema renungan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca tema atau menghayati tema renungan kita, sekaligus judul dari pembacaan kita saat ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Secara jujur harus diakui bahwa untuk taat memang kita perlu belajar. Sebab pada dasarnya manusia tidak bisa taat. Satu contoh yang nyata adalah kita tidak boleh melakukan pembalasan terhadap mereka yang membuat kita sakit atau menderita. Bisakah itu? Tidak mudah memang. Karena itu kita harus belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Memang selama kita hidup, banyak hal yang terjadi dan kita dihadapkan dengan tindakan-tindakan dan keadaan yang dibuat oleh pihak lain yang
tidak senang terhadap kita, yang cenderung menyakitkan kita. Yang kita semua tahu, kejadian yang dialami umat Tuhan itu akhir-akhir ini menjadi kenyataan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi, bagaimanapun sakitnya dan pahitnya apa yang kita alami di masa lalu, kalau kita mentaati perintahnya dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan firman-Nya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Tentu tidak akan ada seorang pun yang mampu melakukan perintah Tuhan bila kita mengandalkan kekuatan dan akal kita. Tetapi bila kita bersandar pada kekuatan Allah, pasti kita dapat melupakan pengalaman yang paling buruk sekalipun yang pernah kita alami, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari tokoh Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Ini menjadi contoh sebagai orang yang diberkati Tuhan, karena ia sanggup melupakan apa yang pernah dideritanya karena perbuatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak memperkenankan hatinya mendendam. Itulah sebabnya Tuhan sangat berkenan kepada Yusuf serta melimpahkan kasih setia kepadanya. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman Allah. Menegur kami, menasihati kami, dan juga menguatkan kami. Kiranya dengan firman itu kami boleh melangkah ke arah dan cara yang Tuhan perkenan. Baik itu secara bersama dalam keluarga, di dalam berbagai aktivitas kami, dan juga di tengah masyarakat dan bangsa. Baik di saat kami dalam pergumulan-pergumulan, dan juga ketika kami dalam berbagai sukacita kesuksesan. Kiranya firman Tuhan selalu menjadi pedoman bagi kami, dan Tuhan yang dimuliakan. Tetap kami berdoa untuk seluruh orang tua kami, anak-anak kami, untuk warga jemaat dan keluarga kami yang sakit, yang berduka cita, dan secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Banyak tantangan dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberi kami kekuatan untuk selalu berserah kepada Tuhan, karena kami yakin bersama Tuhan pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kami jumpai. Peliharakan kami Tuhan sepanjang hidup yang masih Engkau perkenan untuk kami jalani. Dan berkenan Tuhan mengampuni dosa kami, sebab kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini. Tetaplah belajar mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.